Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertemuan ketiga, bab ketiga, ya. Nanti kalian lihat di e-lab, ya. Ada tugas yang harus kalian lakukan, yaitu memberikan tanggapan video tentang 10 tanda besar kiamat sudah dekat. Ustadz Zulkifli di YouTube. Jadi tugas untuk yang ketiga ini, ya, yang akan ambil nilainya sebagai nilai UKBM-nya, kalian mendengarkan ceramah di YouTube tentang 10 tanda besar kiamat sudah dekat. Ustadznya namanya Ustadz Zulkifli. Tolong dicatat ya. Nah, kalian buat resume isi ceramah, kemudian nanti seperti biasa di-upload di e-lab. Itu sebagai pengganti UKBM yang ketiga. Nah, jadi memang sengaja UKBM yang ketiga saya nggak memberikan, tapi kalian memberikan tanggapan dari video tentang 10 tanda besar kiamat sudah dekat dari Ustadz Zulkifli. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, ya. Oke. Di pertemuan kemarin kita sudah menyaksikan tentang video gambaran hari akhir. Ya. Nah, sekarang ya, ini setelah kalian melihat video, ya, ini yang harus menjadi renungan buat kita semuanya, buat Bapak, buat kalian semua. Apa renungannya? Ini ayat Allah. Siapa yang mau baca? Baca, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yaumul la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yaqbalu minha syafa'atan wala yu'hazu minha adlaw wala hum yunsurun. Ya, artinya? Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Oke. Ayat ini menegaskan bahwa di hari akhir nanti orang akan berjuang sendiri-sendiri. Bapak, kalian, kita semuanya akan berjuang sendiri. Maka peringatannya adalah jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu manusia tidak bisa membela orang lain. Kenapa nggak bisa membela orang lain? Kira-kira alasannya apa? Fauzan Ahmad. Oke, Pak. Ya, di akhirat nanti seseorang tidak bisa membela orang lain. Alasannya apa? Ya karena orang sibuk buat ngurus dirinya sendiri, Pak. Nggak sempat ngurusin orang lain. Orang sibuk ngurusin diri sendiri. Ya. Jadi jangan mupeng, jangan pengen orang lain nolong. Mereka nggak siap untuk nolong. Karena apa? Dia ngurusin dirinya sendiri saja udah susah, apalagi mau nolong orang lain. Itu. Jadi teman, sahabat, keluarga nggak bisa nolong. Dan kita juga belum tentu nanti akan ketemu dengan teman kita. Ya, ingat, akan berkumpul seluruh manusia di dunia. Ketika di padang mahsyar nanti orang nggak akan peduli. Ya. Karena apa? Sudah terjadi perubahan situasi yang luar biasa. Jadi orang nggak akan bela orang lain. Berarti kita harus memikirkan diri sendiri. Ya, sedikit pun nggak bisa bela. Maka orang akan berjuang sendirian. Ini yang harus kita tahu. Kemudian tidak diterima pula syafaat. Syafaat itu pertolongan. Dikatakan bahwa tidak ada yang sanggup menolong.
Membela nggak sanggup, menolong nggak sanggup. Yang bisa memberikan syafaat itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga kita sering bilang, mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah, begitu kan? Nah, karena yang bisa memberikan syafaat cuma Rasulullah. Tentunya jadi pertanyaan, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada umatnya yang taat kepada dia tentunya. Nah, kalau kita nggak taat kepada Rasulullah berarti apa? Mungkin nggak akan dapat syafaatnya. Ini yang harus diperhatiin. Ya, kemudian tidak pula diterima tebusan. Ya, siapa yang bisa menebus dirinya sendiri? Ketika orang meninggal dia nggak bawa apa-apa. Mau pakai tebusan apa? Nggak bisa. Ya, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak ada yang nolong, nggak ada yang bela, nggak terima tebusan, nggak ada yang memberikan syafaat. Inilah suatu hari di mana apa? Manusia akan berjuang sendirian. Maka hari kiamat menjadi hari yang sangat apa? Menggemparkan seluruh manusia. Karena semuanya akan hiruk pikuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Maka ini peringatan kita, takutlah, jagalah dirimu dari hari kiamat yang pada saat itu manusia tidak bisa membela orang lain walaupun sedikit, tidak diterima syafaat, tidak diterima tebusan, nggak ada yang bisa nebus, mau nebus apa juga nggak bisa, dan orang tidak akan ditolong. Ini yang harus kita camkan bersama, ya. Baik. Ya, apa yang akan Anda lakukan jika mengalami musibah ini? Kira-kira apa yang akan bisa kita lakukan? Pasti hanya akan berharap kepada Allah saja ini. Ya, jadi disinilah nanti akan menjadi pembuktian keimanan kita, ya, karena orang hanya akan berharap kepada Allah untuk bisa menyelamatkan dari situasi yang sangat menakutkan. Ya, oke ya. Baik, sekarang kita baca dulu. Ya, kita sekarang jam berapa nih? Masih lama, 12:04. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Mudah-mudahan kalian bersemangat untuk baca Quran ya. Kita awali ya dengan niat mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan diri kita semuanya di yaumul akhir nanti. Ya. Oke, tolong suaranya dikeluarkan, jangan ada yang malu-malu untuk bersuara baca Quran. Ya, kita mulai ya bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, suaranya mana? Alif Lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, suaranya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Oke. Baik. Sekarang ayat yang tengah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha kul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha kul innama ilmuha indallah
walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Oke. Berikutnya wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'atun wala yukhadu minha adlun wala hum yunsarun. Shadaqallahul adzim. Baik, itu ayat yang terkait dengan hari akhir. Ya, ini cuma sebagian. Dzalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Dalam kitab ini tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya tentang orang yang gaib. Orang yang percaya, orang beriman itu orang percaya tentang hal-hal yang gaib. Oke, arti gaib itu apa, Mbak Nina? Gaib itu nggak terlihat atau enggak. Sesuatu yang gaib itu ada tapi nggak terlihat. Ya, jadi orang yang beriman kepada yang gaib berarti beriman kepada sesuatu yang ada tapi nggak terlihat, itu maksudnya. Wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka berinfak. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab. Wa ma unzila min qablik, dan percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ini yang terkait dengan hari akhir. Dan dengan hari akhir, hum, mereka yuqinun, yakin. Berarti orang beriman itu yakin tentang adanya hari akhir. Nah, ini ayat berikutnya yang tengah, ini terkait dengan sebuah pertanyaan kapan terjadinya hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, kapan waktu terjadinya hari kiamat itu? Yaumus sa'ah, hari kiamat itu kapan jadinya? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah, sesungguhnya yang tahu tentang kiamat itu 'inda rabbi. Hanya Allah, Tuhanmu, Tuhan kita. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang tahu pastinya kapan terjadi kecuali huwa, dia Allah. Thaqulat fis samawati wal ard. Hari kiamat itu berat bagi penduduk langit dan bumi. Berarti siapa yang nanti menyaksikan, mengalami terjadian hari kiamat itu amat sangat berat. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Ya, tanda-tandanya sudah ada, tapi itu baru tanda-tanda. Tapi ketika terjadi hari kiamat itu tiba-tiba. Ya. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Kamu bertanya seolah-olah kamu tahu. Qul innama 'ilmu 'indallah. Sesungguhnya, katakanlah sesungguhnya yang tahu tentang ilmu terjadinya hari kiamat itu 'indallah, di sisi Allah. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Manusia itu banyak yang enggak tahu. Nah, ini ya, itu ayat yang kedua yang kita jadikan sebagai tadarus. Ya. Maka tadi ayat yang kita baca sebagai peringatan, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari yang dimaksud adalah hari kiamat, di mana seseorang tidak bisa membela orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat. Wala yukhadu minha adlun, tidak diterima tebusan. Wala hum yunsarun, mereka juga nggak ada yang ditolong. Nah, oke ya. Jadi dengan mempelajari tentang percaya hari akhir, maka coba nanti kita akan identifikasi tanda hari akhir itu apa. Maka tadi Bapak minta kalian
dengarkan ceramah di YouTube Ustadz Zulkifli tentang 10 tanda besar hari kiamat itu sudah dekat. Nah, 10-10-nya itu apa saja? Kemudian kira-kira sekarang itu yang sudah muncul yang mana? Yang belum yang mana? Nah, kalian dengarkan nanti. Ya. Kemudian perilaku mencerminkan keimanan hari akhir itu seperti apa? Apa untungnya, hikmahnya, manfaatnya apa ketika kita percaya kepada hari akhir. Nah, oke. Ketika kita mendengar ya akhir, biasanya terlintas kalau akhir itu selesai. Nah, ada makna lain nggak selain akhir itu selesai? Iya, Pak. Nah, ketika mendengar kata akhir itu identik dengan selesai. Selain itu ada yang sepadan nggak dengan akhir itu selain selesai? Kayaknya enggak tahu, Pak. Adik, apa adik? Selain selesai, akhir itu sepadan dengan selesai. Ada kata yang mirip-mirip lagi nggak? Gimana, adik? Akhir, Pak. Ya, yang kata-kata yang sepadan mengarah kepada makna akhir. Tamat, Pak, tamat. Tamat, oke, tamat. Ya, ada lagi? Jordi, apa Jordi? Berhenti masuk nggak, Pak? Berhenti, bisa. Berakhir, berhenti. Tamat, selesai. Oke, yuk kata-kata yang sepadan. Ya, apa lagi? Amalia? Iya, Pak. Apa? Tadi udah ada selesai, berhenti, tamat. Ada lagi nggak? Enggak ada. Belum ketemu. Oke. Belum. Ya, Ulil. Apa Ulil? Berakhir, Pak. Berakhir. Oke. Akhir, selesai, tamat, berhenti, berakhir. Oke. Jadi banyak ya yang istilahnya yang mendekati makna dari akhir. Ya, termasuk berakhir betul. Kemudian sempurna. Kalau sudah selesai itu berarti sudah sempurna. Apalagi nggak ada lagi yang bisa dilakukan, sudah selesai. Ya, jadi masih cukup banyak ya. Terima hasil kalau di akhir berarti apa? Nanti di hari akhir nanti kita hanya terima hasil aja dari apa yang kita lakukan di hari sekarang. Ya, oke. Nah sekarang kita lihat nih. Hari akhir bisa berarti akhoro, sempurna. Apa maksudnya? Bahwa seluruh amal perbuatan manusia itu akan disempurnakan. Apanya yang disempurnakan? Balasannya. Nah di dunia ini kita berbuat sesuatu belum ada balasannya. Kalau sudah ada mungkin baru cashback, dikit-dikit doang. Tapi secara sempurna belum mendapatkan balasan. Karena apa? Semua perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah. Baik yang perbuatan baik maupun yang buruk. Semuanya akan mendapatkan balasan. Ya, itu yang pertama. Yaumul akhir berarti berakhir, selesai. Berarti apa? Maknanya adalah kehidupan di dunia ini semuanya akan selesai, akan berakhir. Berarti kalau sudah selesai akan berganti dengan kehidupan yang baru. Nah ini ya ketika kita yaumul akhir berarti berakhir selesai. Apalagi ya hari akhir juga disebut dengan yaumus sa'ah. Yaumus sa'ah tadi di dalam ayat dikatakan ayyana yaumus sa'ah. Kapan terjadinya yaumus sa'ah? Itu berarti hari kehancuran dunia. Berarti dunia ini akan hancur ya seluruhnya. Bukan hanya bagian-bagian tertentu, bagian belahan bumi, tapi seluruh bumi dan langit akan hancur. Ya, jadi berganti dengan kehidupan yang baru, yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Baru manusia akan ditentukan mau pergi ke neraka atau ke surga. Nah, kemudian yaumul qiyamah. Ya. Dari bahasa qiyam, artinya berdiri. Apa maksudnya? Bahwa di yaumul akhir nanti, hari kiamat nanti,
hukum Allah itu akan ditegakkan. Di dunia orang boleh tidak mau pakai hukum Allah, tapi di yaumul akhir nanti dipastikan semuanya akan diterapkan hukum Allah. Nah, maka apa? Ketika hukum Allah yang diterapkan, maka keadilan akan didapatkan. Semua akan mendapatkan keadilan di hadapan Allah. Ya. Oke, kemudian hari akhir disebut juga dengan Yaumul Khulud, hari kekekalan. Apa artinya? Bahwa ketika hari akhir itu sudah datang, maka tidak akan pernah berakhir lagi. Ini yang terjadi. Maka disebut Yaumul Khulud, hari kekekalan. Ya. Kemudian Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Hari akhir nanti disebut dengan Maliki Yaumiddin. Yaumiddin apa? Hari pembalasan. Artinya semua amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya. Oke. Kemudian Yaumul Jami. Apa artinya? Hari berkumpul. Siapa yang berkumpul? Seluruh umat manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah di padang mahsyar, di sebuah area terbuka, dan disitulah manusia akan ditentukan nasibnya. Ya, ini Yaumul Jami. Sehingga dikatakan bahwa hari akhir disebut dengan alam baka. Ya, jadi hari akhir disebut dengan alam baka. Kemudian hari-hari di dunia, kehidupan di dunia itu disebut dengan alam fana. Alam fana itu artinya alam rusak, hancur, hilang, ditinggalkan. Ya, tapi kalau orang sudah memasuki hari akhir, maka akan masuk sebuah kehidupan yang baka, yang bako, yang kekal. Ya, berlangsung selamanya, tidak akan pernah berakhir lagi. Tapi kalau di dunia pasti berakhir. Ya, oke, jadi jelas ya. Alam akhirat itu alam bako, alam dunia disebut dengan alam fana yang akan rusak. Nah, sebagaimana lihat ayat Allah di sini, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas dunia ini akan binasa, fanin, fana, binasa. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya zat Tuhanmu yang maha besar dan mulia. Nah, di sini menggambarkan bahwa apa yang kita cari di dunia ini akan berakhir, akan ditinggalkan. Ya, tidak akan dibawa. Tapi bisa enggak kita membawa? Bisa. Tapi bukan berupa benda, tapi berupa kebaikan. Bisa enggak bawa uang? Bisa. Tapi bukan uang langsung, tapi uang yang dibelanjakan untuk kebaikan, itu yang akan bisa dibawa. Nah, jadi jangan salah bawa. Jangan bawa fisiknya, jangan. Kalau uang dibawa akan hancur, apalagi uang kertas, hancur. Tapi bawalah nilai uang yang digunakan untuk kebaikan, itu yang bisa dibawa. Ya. Oke. Ya, berikutnya ya, bagaimana Allah memandang kehidupan dunia? Lihat di sini. Siapa yang mau baca? Ini ayatnya pendek. Sultan Zaki, coba baca Sultan Zaki. Ya, Pak. Ya, coba dibaca Zaki. Saya kurang lancar, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Wamal haya, bener ya, Pak? Wamal haya dunya. Wamal haya dunya illa mata hurur. Ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Coba dibaca artinya, Zaki. Artinya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Oke, ini ayat yang pertama ya. Allah memandang kehidupan dunia itu dengan mengatakan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maka kita bisa melihat nih, banyak orang yang terperdaya dengan kehidupan dunia. Banyak sekali, ya. Oke, ayat berikutnya. Siapa yang mau baca? Iya, Pak. Ya, Pak. Coba baca artinya. Iya, Pak. Artinya dibaca. Yang mana ya, Pak? Yang ini? Yang bawah. Kehidupan yang mana? Dan tiada lain ya, Pak? Ya, tiadalah kehidupan dunia. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Oke, jadi ayat yang kedua Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Tiadalah kehidupan dunia ini selain main-main senda gurau. Maka dikatakan dunia ini panggung sandiwara. Banyak orang yang bersandiwara. Berperilaku seperti apa bagaikan sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, seperti lagunya seperti itu. Bagi orang yang beriman, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kampung akhirat itu jauh lebih baik bagi orang bertakwa. Nah, kita sebagai orang beriman bukan berarti meninggalkan dunia, enggak. Jadikan dunia untuk mendapatkan akhirat. Itulah yang terpenting. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak memahami? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkan dan sebagainya? Bahwa kehidupan dunia itu hanya seperti itu. Ya, kehidupan akhirat jauh lebih baik. Ya, oke. Nah, di sini ya bahwa hari kiamat ini disebut dengan hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Berarti semua manusia akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Maka lihat di sini apa ayatnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablu wa bil akhirati yuqinun. Orang yang beriman itu, orang muslim itu bahwa dia yakin betul bahwa hari akhir itu pasti datang. Kenapa harus yakin? Karena kita orang beriman. Karena kita bukan orang munafik. Secara rasional bahwa hari akhir itu memang ada. Sebab apa? Selalu ada awalan, ada akhiran. Nggak mungkin awalan selamanya, nggak pernah berakhir. Secara logika juga begitu. Ya, di sekolah kalian pasti berakhir. Belajar hari ini kalian pasti berakhir. Sebentar lagi berakhir. Berarti hari akhir itu ada. Kalau kalian sekolah di SMA nggak mungkin selamanya. Sampai kakek sampai nenek masih di kelas SMA nggak mungkin, pasti berakhir. Itu menunjukkan bahwa secara logika hari akhir itu ada. Jadi jangan sampai kita nggak percaya kepada hari akhir, ya. Harus yakin hari akhir itu ada. Nah, ini ayat yang tadi ini sekarang jam masih 12.26. Ya, mungkin satu slide lagi. Coba dibaca, siapa yang mau baca? Adela, bisa baca Adela? Yas'alunaka anni as-sa'ati ayana mursaha. Qul innama ilmuha inda Rabbi la yujali haliwak ila huwal sakulat fi samawati wal ard la tiyakum illa bakta. Terus? Illa bakta. Yas'alunaka kalanaka anha. Qul innama ilmuha indallahi Allahi walakinna aksaron annasi la ya'lamun. Nah, artinya tolong baca sekalian. Mereka menyatakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya?
Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oke, terima kasih, Adila. Jadi kita tahu bahwa bilakah terjadinya hari kiamat. Ingat, hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Sehingga apa, kita pernah dengar kan, hari kiamat pernah diramal kapan terjadinya. Sudah beberapa kali diramal. Ya, pada tahun 99, bulan 9, jam 9, lewat 9 menit, 9 detik, kiamat. Orang sudah ketakutan. Sudah lewat dari tahun 99. Kok nggak terjadi? Itu kan orang yang meramal. Diramal lagi tahun 2012 dengan adanya badai matahari. Ya, terjadi badai matahari sehingga ini akan mengganggu sirkulasi kehidupan bumi, maka terjadilah kiamat. Nah, ternyata apa? Di tahun 2012 tidak terjadi hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa memang hanya Allah yang tahu. Ya. Nanti kita hanya dikasih tahu tanda-tandanya saja, tapi pastinya Allah saja yang tahu. Itu tentang waktu, ya. Kemudian hari kiamat itu berat huru-haranya bagi makhluk di langit dan bumi. Sudah dikatakan bahwa ini berat bagi orang yang mengalami. Sehingga kondisinya sangat menegangkan dan sangat menakutkan bagi semua makhluk yang mengalami. Maka apa? Hari kiamat itu dikhususkan untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Sebelum datangnya hari kiamat, maka orang beriman akan Allah cabut nyawanya, cabut jiwanya. Sehingga yang ada nanti hanya orang kafir saja yang akan mengalami tentang hari kiamat. Karena ini amat berat huru-haranya bagi penduduk langit dan bumi. Itu pernyataan Allah nanti, ya. Kiamat tidak akan datang kepadamu kecuali tiba-tiba. Kiamat ada dua, kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, kiamat sugro pun banyak yang tiba-tiba. Pernah nggak mendengar mungkin teman atau tetangga atau keluarga yang kemarin masih ketemu dengan kalian, tiba-tiba hari ini nggak ada? Ada yang pernah melihat situasi yang kayak seperti itu? Ya, di sekolah kita banyak loh. Ya, cukup banyak contohnya. Ya, hari ini paginya ngobrol, tiba-tiba sorenya nggak ada, itu ada. Ya, di sekolah terjadi. Ya, sudah banyak kasus. Sedang istilahnya bermain bola, tiba-tiba ya pas lari kenangan, tiba-tiba main bola, Allah jemput pada saat main bola. Terjadi juga. Semuanya serba tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Nah, inilah yang harus kita pelajari semuanya. Ya, jadi kita seolah-olah paling tahu tentang hari kiamat, padahal di sisi Allah lah yang lebih tahu. Allah yang maha tahu. Ya, ingat tiba-tiba. Ya, termasuk kiamat kubro maupun sugro. Kematian kita bisa tiba-tiba. Maka kita hanya berharap mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Oke ya. Baik, ini untuk slide terakhir. Nah, sekarang waktunya untuk kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, serta memberi rahmat yang melimpah. Seiring berjalannya masa, dunia terasa menjadi sempit dan sebentar. Di balik keindahan dunia saat ini, pasti akan terjadi yang namanya kehancuran atau hari kiamat. Kiamat adalah keadaan atau situasi di mana makhluk hidup di dunia ini akan musnah dan hangus. Kiamat tidak bisa dihindari oleh siapapun, kalangan kaya atau miskin, kuat atau lemah,
Dan secara umum kiamat dibagi menjadi dua, yaitu sugro dan kubro. Kiamat sugro dapat disebut dengan kiamat kecil, seperti peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia, seperti meninggalnya seseorang atau peristiwa yang sering terjadi seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Sementara kiamat kubro adalah kiamat besar yang akan nanti terjadi pada hari kiamat itu sendiri. Kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat besar ini kecuali Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Tapi Rasulullah telah memberikan tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Sementara tanda-tanda besar yang tanda-tanda datangnya kiamat kubro adalah terbitnya matahari dari barat, lenyapnya Al-Quran, munculnya Dajjal, dan rusaknya Ka'bah. Maka dari itu, kita semua harus menabung benih-benih amal untuk mempersiapkan kita di akhirat agar masuk surga. Dan kita harus memperbanyak amal perbuatan baik, menghindari hal-hal yang buruk, serta mengingat terus bahwa kiamat akan terus terjadi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Kanesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita di sini. Puji syukur kita bersama di sini dengan sehat dan walafiat. Saya akan menjelaskan tentang kiamat atau area akhir. Kiamat merupakan misteri buat umat Muslim. Namun ini wajib untuk dipercaya karena kedatangannya adalah pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan kapan datangnya kiamat itu kepada siapapun makhluknya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 34 yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Untuk itu, kiamat tetaplah misteri yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendatangi manusia secara tiba-tiba, tetapi waktu kedatangannya sudah dekat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1, yang artinya telah dekat datangnya kiamat dan telah terbenamnya bulan. Namun begitu, Allah memberi isyarat-isyarat atau tanda kedatangan kiamat. Di antara tanda-tanda kedatangan kiamat adalah keluarnya binatang melata. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surat An-Naml ayat 82 yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Kiamat juga ditandai dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa, hingga munculnya asap-asap di langit sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Ad-Duhan ayat 10-11 yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Itulah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah tutup saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ira sama Kanesia. Mudah-mudahan yang kalian sampaikan kepada kita semuanya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin siap untuk menghadapi hari akhir kita semuanya.